kasar, main tangan ya. Bang, matel ini. Matel, Bang. Woi, mari, woi. Ntar lu kasar, gua kasar nggak suka. Enggak, gua nggak suka cari kasar. Dia udah enak negor. Kenapa? Hah? Peristiwa penganiayaan terjadi di Kota Depok, Jawa Barat dan viral di media sosial. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan kejadian penganiayaan tersebut. Bermula dari masalah pembayaran atau keterlambatan angsuran sepeda motor milik korban. Para penagih utang diduga mengenali nomor polisi kendaraan korban dan langsung melakukan pengecekan yang berujung penganiayaan. Korban mengalami luka di bagian lengan kanan serta merasakan memar di bagian kepala diduga akibat dibanting oleh para pelaku. Orang yang diketahui yang diduga sebagai Matel melakukan penganiayaan terhadap seorang warga, di mana video tersebut cukup viral, cukup tersebar di media sosial. Untuk hari ini para pelaku masih kami coba investigasi, masih coba kami lidik, dan korban sudah membuat laporan di Polsek Sukmajaya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih memburu para pelaku yang terlibat dalam aksi penganiayaan tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 6 anggota Polri ditetapkan menjadi tersangka pelaku pengeroyokan 2 mata elang alias debt collector hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam. 6 anggota Satuan Yanma Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan hingga menyebabkan tewasnya 2 mata elang atau debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan. 6 orang personil Yanma Mabes Polri yang ditetapkan tersangka antara lain Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, dan Bribda AM. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Para tersangka akan menjalani sidang etik profesi Polri pekan depan. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya pada Kamis malam, puluhan kios pedagang dan sejumlah motor dibakar massa tak dikenal di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Aksi anarkis ini diduga kuat sebagai bentuk balas dendam rekan-rekan penagih utang yang marah usai 2 rekan mereka tewas dianiaya. Penganiayaan terhadap 2 orang penagih utang terjadi ketika 2 orang korban menghentikan seorang pengendara sepeda motor Kamis sore. Saat sepeda motor dihentikan, 6 orang polisi yang tengah melintas dengan sebuah mobil turun dan langsung mengeroyok kedua penagih utang. Setelah 2 orang terkapar, 6 personil Yanma Mabes Polri ini melarikan diri. 1 orang penagih utang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kematian 4 orang yang jasadnya ditemukan di dalam mobil di ruas tol Pejagan Pemalang, Tegal, Jawa Tengah belum diketahui penyebabnya. Polisi pun masih terus menyelidiki dan menunggu hasil pemeriksaan tim dokter dan laboratorium forensik.
Empat orang ditemukan meninggal dunia dalam mobil di bahu jalan di ruas jalan tol Pejagan Pemalang, tepatnya di kilometer 284, wilayah Karangjati, Tarub, Tegal. Hingga kini belum diketahui penyebabnya. Keempat korban berasal dari Bekasi dan sedang dalam perjalanan menuju Pacitan untuk melayat keluarga. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh petugas tol lalu dilaporkan melalui layanan 110. Polisi menuju lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Satreskrim Polres Tegal juga melakukan identifikasi korban serta pengambilan sampel untuk memastikan penyebab kematian. Polisi melakukan penyelidikan sebab kematian 4 korban. Bidokes Polda Jawa Tengah melakukan otopsi. Kami tidak bisa langsung menyampaikan hal tersebut sampai kami bisa mendapatkan hasil resmi daripada laboratorium forensik maupun dokter yang menangani. Maksudnya itu mati lemas atau kan mati lain? Nah, itu yang menentukan bukan dari kami. Penyelidikan polisi terus dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat unsur pidana yang menyebabkan kematian. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, usai lawatannya ke Rusia, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi pengungsi di posko pengungsian Masjid Besar Al-Abrar, Takengon, Aceh Tengah. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban bencana di posko pengungsian SMPN 2 Wih Pesang, Kabupaten Bener Meriah. Presiden tiba pada siang hari seusai mengunjungi Aceh Tamiang. Masyarakat pun antusias menyambut Presiden Prabowo Subianto. Mereka bahkan berebut untuk berfoto dan bersalaman dengan Presiden. Dalam kunjungannya yang ketiga di Aceh ini, Presiden berjanji akan mengganti semua rumah milik korban bencana Aceh. Kita siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua. Presiden Prabowo Subianto meninjau dan mengunjungi para pengungsi banjir bandang dan tanah longsor di Karangbaru, Aceh Tamiang. Dalam kunjungannya, dirinya meminta maaf jika sejumlah kebutuhan masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang belum terpenuhi, termasuk ketersediaan listrik. Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh, Jumat siang. Ada gambar gue, Bang. Dalam kesempatan, Presiden juga menyapa korban banjir yang terbaring hingga menyapa anak-anak di pengungsian. Presiden Prabowo memastikan pemerintah tak akan tinggal diam dan akan terus turun membantu masyarakat terdampak. Prabowo juga sempat meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Saya lihat keadaan, insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya, ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum, ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha. Kita tahu di lapangan sangat sulit, ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Selain itu, Presiden Prabowo berharap kondisi di wilayah-wilayah terdampak banjir dan longsor Sumatera lainnya dapat segera pulih. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah posko pengungsian bertuliskan BNPB yang dikunjungi Prabowo baru saja didirikan sehari sebelum kedatangannya di Aceh Tamiang, Aceh.
Kedatangan Presiden Prabowo Subianto guna meninjau langsung sejumlah posko pengungsian yang dihuni oleh warga pasca banjir bandang. Namun yang menarik, usai kunjungan yang dilakukan oleh Presiden, di mana puluhan tenda pengungsian bertuliskan BNPB baru saja dipasang sehari sebelum kedatangannya. Sejumlah warga di posko pengungsian menyebutkan jika dapur umum yang disediakan di posko pengungsian itu baru juga didirikan. Mulai terpasang ya Bu? Kemarin waktu pas mau datang Prabowo. Tepatnya hari apa kemarin? Mana hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis ya? Mulai pasang semua tenda gini kan, supaya rapi. Sebelumnya belum ada sama sekali ya Bu? Tenda masing-masing. Jadi lah ini dapur, masak kan, untuk tidur. Dapur umum itu mulai kapan Bu aktifnya? Ya, mulai datang Prabowo itu hari Kamis, Rabu kan, nggak ada. Sebelumnya belum ada dapur umum?